Indonesia, salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat malam bapak-bapakku, ibu-ibuku, saudaraku, dan tulang-tulang, abang, akang, kakek, nenek, mbah, semuanya. Semuanya. Rekan-rekan, sahabat handai tolan, Tuhan Yesus memberkati. Beberapa hari yang lalu saya membawakan tentang Baruk Hagefer, Aser Giptak, Badonai, Pehaya Adonai Miptaho Pehaya Adonai Miptaho, ya, puji Tuhan. Jadi diberkati, blessed is the man who trusts in the Lord, who confident in him. Jadi diberkatilah orang yang percaya dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan itulah harapan saya, semoga kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan saya akan melanjutkan di pagi tadi saya mengatakan bagaimana nama Yesus, nama yang spesial, nama yang luar biasa itu ya, nama yang menyelamatkan kita, nama yang menyertai kita, nama yang penuh kuasa. Haleluya. Dan harapan saya, kita tidak pernah lagi ragu menggunakan nama yang luar biasa itu, yang penuh dengan kuasa dan kasih dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Masih dalam ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Yesaya. Jadi jauh sebelumnya telah dinubuatkan tentang dia. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji nama Tuhan. Kita tadi pagi sudah mendengarkan firman Allah, nama Yesus, nama di atas segala nama. Jadi ada 6 alasan mengapa nama itu menjadi nama yang penuh kuasa, ya, nama yang luar biasa, dan nama Yesus nama di atas segala nama. Jadi tidak ada nama yang seperti dia. Nama saya tidak ada kuasanya, tidak ada pengaruhnya, dan ketika orang menggunakan nama saya mengusir nama Yesus, tidak ada artinya apa-apa. Dan nama Yesus nama yang sangat luar biasa. Dia adalah nama di atas segala nama. Jadi kalau nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, jadi seluruh nama ya yang ada di muka bumi ini, terkecuali Henokh dan Elia, ya, terkecuali Henokh dan Elia dan Musa. Tapi Musa masih kita tidak tahu bagaimana. Tapi yang jelas yang naik ke surga langsung yaitu Henokh dan Elia. Nah, yang mau saya katakan, nama-nama besar tersebut ya, seperti Samuel, Abraham, lalu Petrus, Paulus, dan lain sebagainya. Hampir 2.930 tokoh dalam Alkitab. Tetapi mereka mati. Tidak ada yang bangkit kembali. Yesus memang mati, dalam kemanusiaannya dia mati. Tapi dalam ketuhanannya dia menyatakan kebangkitan. Dia dibangkitkan. Karena sudah memang firman Allah katakan bahwa pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Bukan asal-asal. Memang sudah dikatakan oleh firman Allah, pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dia memang mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan itu dibuktikan. Kenapa?
Dia adalah nama di atas segala nama. Jadi ketika Yesus menjadi nama di atas segala nama, seharusnya kita mempersembahkan kehidupan ini hanya kepada Dia. Dan tidak ada yang seperti Dia, tidak ada. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia untuk menjadi penyelamat manusia, terkecuali Yesus, nama Yesus itu. Makanya nama itu sangat agung, sangat indah, sangat luar biasa. Makanya setiap orang percaya, saya yakin dan percaya, mungkin akan ratusan kali akan mengucapkan nama ini. Dia mau pergi, dia mau makan, dia mau kerja, dia mau memuji Tuhan. Ada nama ini. Haleluya. Ya. Mengucap syukur kepada Dia atas pekerjaan yang diberkati atau apalah, pagi-pagi, siang, sore, malam. Senantiasa di benak kita, di pikiran kita, ada nama ini yang menguasai kita, yang mengendalikan kita, bahkan yang mengontrol kehidupan kita. Dia yang memberikan tali kekang dalam kehidupan kita. Nama Dia segala nama ini, sehingga kita tidak melakukan apa yang mengaibkan. Kalau kita lihat bagaimana banyaknya orang yang dipandang sebagai tokoh besar, menjadi big imam, mempermalukan dirinya sendiri dengan situasi dan kondisi yang ada. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita memiliki Yesus yang mampu mengendalikan kita, yang mampu mengontrol kita. Selama kita memberikan telima kita kepada Tuhan, atau telisis kita kepada Tuhan, kehendak kita kepada Tuhan, maka Dia akan senantiasa mengendalikan kita. Memang Alkitab katakan, manusia itu sangat spesial, sangat luar biasa. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Kamu harus pilih saya, kamu harus datang kepada saya. Tidak. Tapi justru Dia datang kepada manusia, menawarkan dirinya untuk menjadi penyelamat. Tetapi engkau menerima atau tidak, itu urusanmu. Tapi keinginan Tuhan adalah supaya engkau masuk dalam surganya. Tapi Dia tidak bisa menjamah telesismu, kehendakmu, selama engkau tidak menyerahkan kehendakmu itu kepada nama di atas segala nama itu. Tapi ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Allah, Dia langsung mengambil kendali. Dia langsung memberikan yang terbaik. Saya selalu katakan, jalan-jalan Tuhan adalah yang selalu yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Sehingga keinginan-keinginan yang tadinya akan dosa, akan seks, akan minuman keras dan lain sebagainya, itu akan bisa terhindar. Karena apa? Tuhan memampukan kita dengan kuasa kebangkitannya, dengan nama Yesus yang tadi pagi saya katakan, nama yang penuh kuasa, nama yang terus akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Jadi kalau kita menyadari bahwa nama Yesus adalah nama yang menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman, ya teruslah kita berdoa, teruslah kita menyerahkan diri kepada Tuhan, dan teruslah kita melakukan apa yang terbaik. Apa yang terbaik di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita adalah menyerahkan diri kepada-Nya, menyerahkan hidup kita kepada Dia di dalam segala hal. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita. Terus yang kedua, nama Yesus, nama yang membuat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya! Tuhan yang perkasa, yang senantiasa mampu menyatakan kehadirannya, karena Dia adalah omnipresent,
omnipotent, Allah yang maha kuasa, El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, El Elyon, Allah yang maha tinggi. Dan dia sangat luar biasa. Dan karena itulah setiap yang ada di bumi, yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, apapun itu yang memiliki pengaruh, memiliki ya yang di bawah bumi mungkin sudah mati ya. Yang pada hari ketiga pada kedatangan Yesus karena dibangkitkan, dan setiap lutut bertelut. Anda boleh saja ini, itu hak Anda. Tetapi akibat dari pilihan Anda, satu kali Anda akan menghadapi konsekuensi dari keputusan Anda. Selama rentang pintu anugerah masih terbuka, biarkan kita merenung secara dalam. Yesus tidak mengajar kita, Yesus tidak pernah mengajar kita untuk mengambil istri keponakan kita, istri anak kita. Yesus tidak pernah mengajar kita untuk berbohong, untuk berdusta, untuk mencuri. Yesus tidak pernah mengajar kita untuk melakukan apa yang jahat. Tapi Yesus senantiasa mengajar kita untuk sujud kepada Dia, dengan kesujudan kita kepada Tuhan, dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan, kita terus-menerus berada di dalam kehendak Tuhan. Kita tidak lagi mengikuti keinginan daging kita, hawa nafsu kita, dan perbuatan-perbuatan daging di dalam kehidupan kita ini. Karena salah satu buah daripada roh itu adalah engratia, yaitu pengendalian diri, penguasaan diri yang diberikan oleh Tuhan, supaya kita yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan pikir bahwa engkau punya kedudukan, punya hal yang luar biasa. Satu kali setiap lutut akan bertelut di hadapan Tuhan Yesus Kristus, karena Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Kalau di dalam dunia ini ada hakim-hakim yang bisa memutarbalikkan kebenaran. Kalau dalam Alkitab, anak-anak Imam Samuel atau memang dia sangat istimewa pada waktu itu, dan anak-anaknya itu tukang membelokkan keadilan, membelokkan menerima suap dan sebagainya. Alah. Dan saat ini juga banyak orang lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Seharusnya kita lebih takut kepada Tuhan yang mampu mencabut nyawa kita, yang mampu memberikan kegentaran terhadap kita. Tapi bagaimanapun perlawanan kita, tebal hati kita, sampai tidak mau bertelut lutut. Tapi saya mau katakan, satu kali, karena Alkitab mengatakan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, nama yang ditinggikan oleh Allah itu, yaitu Yesus. Nama Yesus itu pula lah yang membuat setiap orang harus bertekuk lutut, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Tuhan yang akan mengambil keputusan yang adil. Kadangkala kalau saya akan berbicara soal agapinya Tuhan, soal kasihnya Tuhan, agapi. Itu di situ ada kasihnya Tuhan, sayangnya Tuhan. Tapi kadangkala orang lupa pada stand up-nya Tuhan, pada keadilannya Tuhan.
Ketika manusia memberontak kepada Tuhan, ketika Tuhan mencambuk seseorang, bukan karena Tuhan tidak mengasihi, karena Dia mengasihi. Tapi jarang dikumandangkan Tuhan, dipandangkan para hamba Tuhan, bahwa ada standar up-nya Tuhan, ada sifat asingnya Tuhan yang tidak mampu melihat perbuatan-perbuatan dosa, apalagi menyakiti Dia. Belajarlah, bacalah Tawarik, maka Anda akan melihat betapa perihnya hati Tuhan ketika manusia itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, menolak Dia, menggantikan posisi Dia. Dan seperti yang sekarang ini banyak orang menggantikan posisi Dia dengan jabatan, dengan tawaran-tawaran yang luar biasa. Dulu ya, dia berkata bahwa nama Yesus adalah nama yang saya cintai. Dan itu tidak akan saya gantikan biarpun seorang jenderal melamar saya. Apa ya itu? Atau orang direktur, apalah yang hebat-hebat lah di situ. Sampai pada waktu itu karena saya baru orang percaya yang baru-baru lah gitu ya. Jadi yang artinya bahwa kasih Kristus yang begitu luar biasa. Dan itu membuat saya terkagum-kagum terhadap Dia. Tetapi pada kenyataannya berbanding terbalik. Bukan direktur yang datang, bukan pejabat yang datang, bukan pula orang yang berpangkat yang datang. Tapi karena saya tidak boleh merendahkan profesi orang. Karena saya beberapa kali mencari Dia, tetapi tidak pernah ketemu. Saya ingin mengembalikan firman Allah itu kepada Dia sebenarnya. Yang membuat rasa kekaguman saya, kecintaan saya kepada Dia. Ternyata tidak sehebat apa yang dikatakan. Dan yang ketiga, yang mau saya katakan dalam khotbah ini adalah nama itulah yang mengutus kita. Dialah yang akan menjadikan kita saksi, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dari Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Jadi tidak perlu takut untuk memberitakan nama. Pula kita penuh dengan sandiwara. Tidak perlu pula kita bujuk-bujuk orang lain untuk percaya Yesus, tidak ada gunanya. Bahkan itu akan mempermalukan Kristus. Nyatakan saja siapa Yesus. Dia adalah Tuhan yang memberikan kemampuan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengharapan. Ketika kita percaya kepada nama yang penuh dengan kuasa itu, dan yang kalau Dia menyelamatkan kita, Dia akan menyertai kita, dan Dia akan memberikan kuasanya kepada kita, karena kita tahu bahwa nama itu nama yang spesial, nama yang paling tinggi, dan Dia pula yang membuat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Dia juga yang mengutus, dan Dia Tuhan yang kita sembah siang dan malam, itulah yang mengutus kita, Yesus Kristus itu. Dalam nama itulah kita diutus. Dan setiap kali ada penabisan, penginjil, maka bukan dalam nama siapa-siapa, bukan dalam nama organisasi Gereja Pantekosta, aku mengutus atau organisasi ini aku mengutus engkau, dalam nama organisasi, tidak. Aku mengutus engkau di dalam nama Yesus. Dan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Jadi ketika kita berada di dalam pengenalan kita akan nama Yesus itu, sebenarnya kita tidak perlu berkecil hati untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena saya banyak melihat ada banyak orang tidak berani menunjukkan imannya kepada Kristus. Tidak berani menunjukkan jati dirinya bahwa dia adalah penyembah Yesus Kristus. Dia bisa bersandiwara, dia bisa bermuka dua, dia bisa menjadi bunglon. Tapi Yesus tidak pernah pun mengharapkan seperti itu. Karena sadari, seperti saya katakan, dia menyelamatkan engkau. Dia tidak dengan tenang-tenang dia menyelamatkan engkau. Dia meninggalkan segala kemuliaan surgawi hanya demi engkau, demi saya, demi kita semuanya. Dia tinggalkan surga yang mulia hanya untuk menyelamatkan, karena tidak bisa lagi dengan bahasa-bahasa yang lain, yang akhirnya dia sendiri yang turun untuk menyelamatkan. Sementara itu dia menyelesaikan tugasnya, dia percayakan tugas dan tanggung jawab ini kepada murid-muridnya, dan sekarang ini kepada saya dan saudara. Dan itulah sebabnya saya mengatakan, minggu kemarin saya mengatakan tentang bagaimana amanat agung Tuhan itu, eksousianya Tuhan, yurisdiksinya Tuhan yang kita miliki, terus libertinya Tuhan, powernya Tuhan, otoritinya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kita. Jadi kita bukan sembarangan diperlengkapi oleh Tuhan, tidak. Dia mau katakan, ini loh aku yang memberikan kuasa itu kepadamu, ini loh aku dengan segala eksousianya itu. Dia berikan kita hak hukumnya untuk melakukan sebagaimana yang pernah dilakukannya. Bahkan dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan kita akan lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Karena apa? Dia pergi kepada Bapa. Jadi itu keinginan Tuhan bagi kita semuanya. Dan kita bersyukur. Saya akan terus mengencourage kita yang tidak buta dengan teknologi ini. Twitter, adakah Twitter Anda, Instagram Anda, atau Facebook Anda, atau apa saja yang bisa Anda gunakan untuk menyatakan kasih karunia Tuhan, untuk menyatakan tentang Yesus itu, untuk menyatakan tentang kabar baik itu bagi saudara-saudara dengan alat yang kita punya ini. Hanya Tuhan Yesus memberkatimu atau mengirim firman Allah mungkin. Jangan pikir bahwa kita mengirim firman Allah kepada orang lain itu akan sia-sia. Jadi sebabnya saya katakan, kalau Anda diberkati melalui pelayanan firman yang saya sampaikan, tolong di-share kepada orang lain, karena saya sudah mendapatkan istilahnya kelegaan atau kepuasan tersendiri ketika orang mengucapkan terima kasih bahwa khotbahnya membangkitkan saya di dalam iman saya yang tadinya mulai runtuh, yang tadinya mulai ini, tapi ya itu. Saya katakan bukan karena saya, tetapi memang Yesus itu sudah berjanji, dia akan merapi firman-Nya. Saya hanya melakukan bagian saya, selanjutnya Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Tapi yang saya percayai adalah bahwa firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya yakini dan saya percayai, dan itulah sebabnya saya katakan tujuan saya memberitakan Injil itu jelas supaya cinta kasih kita kepada Tuhan semakin dalam, ketaatan kita kepada Tuhan semakin luar biasa, dan kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, dan kita bisa menjadi terang dan berkat sebagai garam dan terang dunia ini. Jadi apapun yang bisa kita gunakan, saya memang tidak bisa menggunakan seperti Facebook. Kalaupun ada Facebook saya itu ya mereka yang untuk memungsikannya saya betul ya belum tahu, atau kalaupun ini ada akun atas nama saya itu itu karena anak saya yang saya, sehingga jadilah pemberitaan lewat
YouTube ini. Dan kita bersyukurlah dengan semuanya itu. Dan walaupun dengan segala keterbatasan, tapi saya mengatakan bersama dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang berkasih, yaitu Yesus. Dan jangan pernah ragu menggunakan nama di atas segala nama itu. Jangan pernah ragu menggunakan nama yang istimewa itu. Kau sakit, gunakan nama itu. Kau kekurangan, gunakan nama itu. Sebab Allah akan mencukupi segala kebutuhan di dalam kemuliaan-Mu, di dalam Kristus Yesus. Jadi semua kau sakit dalam nama Yesus, sembuh. Kau mengalami pergumulan dalam hidup ini, minta pertolongan dalam nama Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagimu. Jadi nama yang ajaib itu, nama yang terus akan kita kumandangkan sampai ajal menjemput kita. Dan jangan pernah ragu terhadap nama yang penuh kuasa itu. Apapun situasimu, apapun kondisimu, pakai nama itu untuk menolong engkau. Karena kehadirannya ke bumi ini adalah untuk kita semua. Untuk menyelesaikan setiap masalah. Baik itu dosa, baik apapun. Ya Allah yang mampu menyelesaikan dan menolong kita semuanya. Biarlah kita hidup senantiasa seperti kupu-kupu yang mengalami transformasi dari dalam, bukan seperti ular. Banyak orang seperti ular yang hanya permak-permak tapi batinnya tidak diperbarui, sehingga perkataannya juga kata kotor sudah mengikut istilahnya ulama, tapi perkataannya masih perkataan yang menghasut. Karena hanya bagian luar yang tampak suci. Tapi dalamnya penuh dengan kata firman Allah. Alkitab katakan penuh dengan tulang belulang. Karena apa? Belum dibereskan dari dalam. Itu sebabnya kupu-kupu yang terbang tinggi, dia menghisap sari-sari dari bunga-bunga yang terbaik. Karena apa? Dia telah mentransformasi dirinya, dan dia sangat berguna membuat perkawinan antar bunga atau penyerbukan semakin terjadi karena dia. Dan itu harapan Tuhan bagi kita, dengan kita mengenal nama Yesus, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, kita juga bisa menjadi dampak pengaruh yang memberikan pengaruh yang baik di mana kita ada, bukan pengaruh yang buruk. Gunakan nama Yesus, tapi jangan kau bungkus nama Yesus untuk melakukan penipuan, tapi gunakan nama Yesus untuk sesuatu yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin, kami percaya kepada Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menyatakan berkat-Mu bagi kami semuanya, dan bagi pendengar, bagi pemirsa, bagi semuanya Tuhan memberkati. Kami sungguh bersyukur bagi kehidupan ini, dan kami juga bersyukur Tuhan terus memberi kekuatan keseluruhan bagi kami. Kami terus bisa melaksanakan pelayanan kami melalui YouTube ini Tuhan. Sahabat-sahabat kami melayani YouTube juga, melalui YouTube juga Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan tetap mengasah kembali dalam sebuah kehidupan kami untuk kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, dan memberitakan kabar kasih karunia kelepasan, karena hanya Yesus yang mampu menolong kelepasan dari dosa. Terima kasih Bapa di surga, Presiden dan Wakil Presiden diberkati Tuhan, para menteri diberkati, para legislatif, yudikatif, eksekutif diberkati Tuhan, aparat diberkati Tuhan, gereja Tuhan diberkati dimanapun ada, gereja Pantai Kosta juga diberkati, rekan-rekan sahabat diberkati oleh Tuhan, dan orang-orang yang sakit juga dalam nama Yesus Engkau menyembuhkan mereka, Tuhan menolong mereka. Terima kasih, dan kami juga berdoa Tuhan agar Engkau menyatakan kebaikan-Mu kepada orang-orang yang susah, dan firman berkata bahwa kami tidak akan mengalami percobaan-percobaan yang melebihi kekuatan kami, karena Tuhan akan menyediakan way out bagi kami ketika kami melewati masa-masa. Hanya kami mohon kepadamu, memberikan kami kekuatan dan jalan keluar yang
seharusnya kami lakukan dalam kehendak Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan juga mereka yang mengalami transformasi kehidupan mereka dalam Kristus. Tuhan tolong sehingga mereka menjadi ciptaan baru, datanglah kepada mereka sehingga mereka dapat menjadi alat di tangan Tuhan. Orang-orang muda diberkati Tuhan, jadi seperti Sadrak, Meshach, Abednego, orang-orang yang bermental hebat, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang hidup benar, tapi mulai memiliki intelektual yang tinggi, konsentrasi yang sangat luar biasa, yang dikatakan mereka hanya bisa ditempatkan setara untuk melayani para raja. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, Tuhan menolong mereka semuanya, orang-orang muda, sehingga mereka punya kebenaran yang jelas dalam hidup dan jati diri mereka, sehingga mereka tidak memperburuk diri mereka, tidak membuat mereka merasa diri mereka lemah, sehingga mereka boleh bangkit dengan kuasa Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Karena ketika mereka memperlakukan dirinya seperti yang tidak engkau harapkan, mereka akan menjadi batu sentuhan, dan Tuhan tidak menginginkan itu. Dan Tuhan ingin kami sebagai generasi yang betul-betul punya pilihan yang jelas dalam hidup ini. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan yang sudah menerima kepada Tuhan, bersama dan memberkati, dan juga saya berdoa kepada kita semuanya supaya Tuhan terus memberkati kita. Apabila malam ini kita mau tidur, dan jangan lupa untuk berdoa baca firman Allah dan memberkati kita semuanya. Dan bagi berbahagialah orang yang mendengar dan menyimpan dan melakukan firman Allah dalam kita demikian. Saya mau katakan kepada kita bahwa Allah akan mencukupi segala kebutuhan kekayaan dan kebenaran Kristus Yesus, dan biarlah segala perkara dalam kebutuhan dalam Dia Yesus yang memberikan kekuatan. Salam Indonesia, salam Nusantara, dan bagi Anda peminta tobat, bertobatlah, jangan hancurkan generasi ini karena hancurkan bangsa ini. Tuhan Yesus mengasihi engkau, berbaliklah kepada Dia, dan Tuhan akan memberikan engkau. Dan katakan tidak terhadap narkoba, katakan ya terhadap kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Salam.